Kalau saya sebenarnya orang yang tidak berpikir Indonesia harus tahun ini lolos Piala Dunia 2026. Karena kita masih dalam istilahnya ini negara sepak bola yang baru bangun dari tidur. Sebenarnya realistisnya 2030 lah kita bisa lolos. Halo FIFA Mania, kembali lagi sama gue Ilham. Kali ini gue sama salah satu pecinta sepak bola khususnya timnas Indonesia dan juga mantan reporter jurnalis sepak bola juga dan juga salah satu bagian dari Sepower Soccer, ya. Bung Akmal Marhali. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Selalu semangat untuk sepak bola ini. Kemarin baru banget pulang dari salah satu TV stasiun ya? Ya biasalah, perbedaan pendapat itu kan biasa gitu. Yang penting kita saling respect dengan perbedaan. Oke, nah ini kan yang paling ramai sekarang adalah dibicarakan oleh para netizen itu adalah soal pemecatan Sinteyong yang dilakukan oleh PSSI baru banget Senin kemarin ya. Dari Bung Akmal sendiri melihat hal tersebut bagaimana sih dan perekrutannya Kluivert itu sampai gimana? Yang pertama sebagai pecinta sepak bola Indonesia pasti shock, berpisah lagi sayang-sayangnya kan. Iya. Ya kan, pasti kaget dan pastinya nggak menyangka ini terjadi di awal tahun gitu. Bagi mereka yang melihat dari sisi luar sepak bola Indonesia, karena memang selama ini kan istilahnya kalau sebuah bingkisan kemasannya bagus dari luar. Iya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam gitu, masyarakat secara umum ya. Sehingga kemudian masyarakat kaget, termasuk saya juga kaget gitu kan. Terjadi begitu cepat dan diambil keputusan begitu cepat. Tapi sejatinya karena saya bukan orang yang selalu melihat sesuatu hanya dari sisi luarnya, saya itu mendalami sebenarnya masalah-masalah ini, bahkan saya sudah sempat ingatkan akan menjadi problem besar ke depannya. Gitu. Kenapa? Karena saya sudah mengamati sejak Piala Asia, gitu kan. Problem-problem itu akan muncul karena kita kan nanti akan banyak masuk pemain-pemain diaspora, gitu. Problem yang pertama adalah problem bahasa komunikasi, dan ini yang menjadi problem karena praktis kalau di kita akhirnya ada 3 bahasa lah istilahnya, bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, kemudian ada pemain yang diaspora yang berbahasa Belanda atau berbahasa Inggris. Kalau diaspora kita mayoritas kan main Belanda, hanya Jordi Amat aja yang dari Spanyol. Ya. Kemudian pelatih kita bahasa Korea Selatan. Sehingga kemudian ada perbedaan bahasa di situ yang bisa jadi akan memunculkan friksi-friksi atau miskomunikasi di dalam. Ditambah lagi sosok pelatih Coach Sinteyong, saya ini sebenarnya yang mengidolakan Sinteyong, cuma orang salah tafsir aja. Kenapa salah tafsir? Karena kalau kita mengidolakan bukan berarti kita selalu memuji-muji. Gitu. Dan kritik-kritik saya ke Coach Sinteyong juga itu bagian dari cinta saya terhadap Sinteyong, dan memang saya mengidolakan ini pelatih karena saya sudah melihat sosok dia bukan dari sekarang jadi pelatih Indonesia. Ketika masih main bersama Ilwa Chunwa, bersama main di 1994 melawan Persib, itu saya sudah meliput di sana gitu. Dan saya melihat sosok yang istimewa, bahkan menurut saya istimewa itu artinya dia punya karakter, dia punya disiplin, dan dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Hoki, iya, karena hoki itu tidak semua dimiliki oleh orang. Nah, cuma permasalahannya adalah di tengah jalan kan semakin berkembang, ada perbedaan pendapat dari sisi komunikasi, ada perbedaan pendapat dari sisi taktik, akhirnya menjadi bola api. Saya melihatnya seperti itu, menjadi bola api mulai dari Piala Asia. Ada pemain yang tiba-tiba berbeda pendapat dicoret. Kemudian ada pemain yang kemudian setelah pertandingan berdiskusi, akhirnya setelah itu tidak dimainkan lagi gitu kan. Kemudian ada pemain yang kemudian setelah itu tidak dipanggil lagi karena ada problem yang sampai sekarang problemnya kita semua tidak tahu. Sebagai contoh Elkan Bagot gitu kan. Sampai kemudian ada kejadian bahwa ada pemain yang memberikan masukan tapi kemudian tidak diterima, sehingga ada miskomunikasi di sana. Sampai ada yang mau akhirnya ya sudah kalau seperti itu saya tidak main saja gitu. Akhirnya ada perdebatan semacam itu, mau pulang bahkan dari tim nasional Indonesia. Artinya ya mungkin sebenarnya ada miskomunikasi dan komunikasi yang tersumbat di dalamnya yang tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga kemudian ada friksi-friksi di dalam
yang dikhawatirkan kemudian ya menurut saya ya oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ini jangan sampai kemudian friksi ini menjadi besar sehingga menggagalkan mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena pengalamannya misalnya terjadi kepada Arab Saudi di mana pemain Mancini diboikot oleh pemainnya gitu ya. Terjadi dengan Vietnam di mana Philippe Rozier diboikot oleh pemainnya. Sehingga kemudian mungkin Ketua Umum PSSI melihat jangan sampai ini terjadi ke depan ketika kita laga penentuan lawan Australia dan sebagainya. Sehingga kemudian keputusannya adalah mungkin dengan sangat terpaksa ya kalau menurut saya sih ya mengistirahatkan Coach Sintayong dengan segala mungkin resiko yang akan diambil. Yang pasti adalah bahwa Sintayong ini tidak akan pernah hilang dari hati kita sepak bola Indonesia, bahwa dia sudah memberikan banyak kontribusi dalam transformasi sepak bola Indonesia hingga kita harus patut hargai dan patut berikan apresiasi. Yang menarik adalah Pak Mas Akmal itu selalu bilang hoki. Apakah ini juga jadi salah satu kebijakan PSSI dalam memecat STY itu adalah agar tidak lagi terjadi meminimalisir hal-hal yang sifatnya tidak jelas kayak gitu. Hoki kan tidak bisa ditentukan oleh segala macam ya. Oh, saya pikir tidak ya. Ini lebih pada kalau lihat Ketua Umum PSSI mengambil keputusan kan. Yang pertama soal komunikasi, yang kedua soal taktik dan strategi. Ini kan yang mungkin menjadi masalah. Kalau masalah hokinya Sintayong, keistimewaan Sintayong itu harus dimiliki, bahkan kalau bisa dipindahkan ke pelatih baru gitu. Ya kan? Yeah. Cuma kan nggak mungkin bisa kan. Kelebihan Sintayong nggak mungkin diserahkan kepada orang lain gitu kan, karena dia punya kelebihan sendiri. Jadi saya lebih ngelihat faktor komunikasi yang kemudian membuat persepsi pemain menjadi berbeda dan sebagainya sehingga mengganggu keharmonisasian tim. Dan yang kalau kita lihat kan akhir-akhir misalnya ketika pemain tiba-tiba melakukan pertemuan internal sendiri tanpa pelatih, walaupun PSSI membantah itu cuma kumpul-kumpul biasa dan sebagainya. Tapi menurut saya itu kan hak PSSI. PSSI mencoba menutupi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada di dalam agar tidak dilempar ke publik gitu kan. Tapi menurut saya ini perlu kita sampaikan agar kita teredukasi dengan problem-problem yang ada. Jadi kita tahu secara mendalam. Ada satu hal misalnya ada satu kasus yang sangat luar biasa adalah ketika ada beberapa pemain yang akhirnya memutuskan tidak menerima panggilan tim nasional. Akhirnya dengan alasan cedera dan sebagainya. Kalau saya melihat gini kan, filosofi Belanda itu kan total football. Yeah. Dia tidak bisa bermain bertahan. Ya kan. Sementara Coach Sintayong filosofinya adalah compact defense. Jadi bertahan dulu kemudian baru serangan balik. Pemain-pemain Eropa itu tidak terbiasa dengan gaya bermain dengan mengandalkan tenaga. Yang dia andalkan adalah skill dan otak gitu. Jadi sehingga kalau kita lihat dan kita amati bagaimana Tom Hay 60 menit udah ngos-ngosan. Karena dia nggak kuat untuk lari-lari terus gitu. Buat mereka bermain sepak bola adalah permainan yang simple. Oke, tapi ini kan menjadi pertanyaan netizen. Banyak netizen adalah mempertanyakan adalah keputusan PSSI ini untuk memecat STY ini digolong terlalu dini gitu, karena terlalu mendadak juga. Dan target STY kan juga untuk lolos ronde keempat qualifier World Cup 2026 gitu, dengan menduduki peringkat 3 dan 4 gitu. Dan itu kansnya masih terbuka gitu. Bukannya harusnya lebih baik menunggu sampai qualifier ini selesai dulu atau bagaimana? Karena kan itu bakal merusak harmonisasi dan skema yang sudah ditetapkan oleh Sintayong juga. Ya betul, kalau saya pun berkata demikian gitu, masih ada 2 pertandingan ke depan, Australia dan juga Bahrain. Saya juga berpendapat bahwa ya udah, kalau 2 ini gagal baru misalnya. Tapi kan permasalahannya adalah mungkin ada sudut pandang berbeda dari federasi kita. Yaitu dia, jangan sampai kita seperti Vietnam, ada target besar di depan yang harusnya kita bisa wujudkan, tapi karena ada masalah internal yang sangat besar juga. Jangan sampai kemudian terjadi seperti Vietnam, pelatihnya diboikot sama pemain gitu kan, istilahnya ya, gitu kan. Nah itu yang kemudian dikhawatirkan, yang tadi bilang keputusan ini sangat beresiko, dan saya pikir itu sudah dipikirkan karena saya melihat Pak Erick Thohir ini kan bukan Ketua Umum PSSI yang baru kenal sepak bola, dia sudah berpengalaman sangat luar biasa mengurus sepak bola. Jadi dia tahu apa yang harus diambil gitu kan, dengan mungkin resikonya sangat besar. Sekarang nih siapapun pengganti Sintayong, dia pasti akan ada di bawah bayang-bayang Sintayong. Iya. Iya kan? Seperti halnya siapa yang menggantikan Alex Ferguson selalu di bawah bayang-bayang Alex Ferguson kan gitu kan.
Itu kan terjadi akan ke depan. Kalau sukses, ini adalah bagian dari apa yang sudah dibangun oleh Sintayong. Tapi kalau gagal, nah itu dia. Enak zamanku toh. Gitu. Harapan kita ke depan adalah semoga ada perubahan ini, ada cair suasana di dalam sehingga kemudian tim ini bisa mewujudkan mimpi kita bersama. Jadi menurut saya kita move on dari semua ini. Jangan kemudian, saya tadi kenapa nggak mau sebut nama pemainnya, saya takut didoxing pemain-pemain itu gitu kan. Dibully habis-habisan. Patrick Kluivert yang belum jadi pelatih tim nasional aja sudah dibully habis-habisan gitu kan. Nah ini budaya-budaya semacam ini saya pikir harus ditinggalkan oleh penggemar sepak bola kita. Karena sepak bola itu menjunjung tinggi sportivitas, fair play. Jadi kritik ya silakan mengkritisi, tapi dengan cara-cara argumentatif, dengan cara-cara yang baik gitu. Yang menarik adalah waktu saat konferensi pers kemarin Pak Erick Thohir itu mengatakan kalau misalnya dia membuat warung ya, membuka warung untuk melakukan wawancara dari tiga calon pelatih hanya satu yang datang yaitu Patrick Kluivert di tanggal 25 waktu hari Natal gitu, dan itu menjadi salah satu alasan dia kenapa pelatih ini cocok karena dia ibaratnya sangat tertarik dengan jabatan ini. Apakah menurut Pak Amal itu menjadi hal yang bagus untuk PSSI untuk merekrut si Patrick Kluivert karena dengan hanya penilaian itu saja gitu loh? Ya kalau saya ditanya versi saya ya. Kalau mau pelatih Belanda saya Guus Hiddink. Kenapa saya pikir Guus Hiddink? Karena saya pernah punya pengalaman bertemu dengan pelatih itu dan dia menguasai banyak bahasa. Karena faktor kemarin menjadi salah satu penghambat tim nasional kita adalah faktor komunikasi, faktor bahasa. Guus Hiddink ini menguasai hampir 25 bahasa. Artinya bisa jadi tambah jadi 26 dengan bahasa Indonesia. Punya pengalaman, punya track record gitu kan, dengan sejarah panjang dan punya wibawa gitu kan. Kalau saya suruh pilih gitu kan. Atau satu lagi, kalau mau yang benar-benar saya suruh pilih, ya saya pilih Zidane gitu kan. Zidane. Atau Xavi Hernandez, ya kan? Oh iya. Iya kan? Tapi kan semua itu kebijakan pasti sudah dibicarakan matang-matang oleh federasi. Sekarang ini, orang kemudian melihat Kluivert, langsung diungkap semua. Nah, ya kan, judi lah, apalah dan sebagainya gitu kan. Dan menurut saya ini bagus buat membuka wawasan publik gitu kan. Tapi menurut saya adalah bahwa setiap orang lagi-lagi punya hoki masing-masing. Sekarang betapa suksesnya Amorim bersama tim sebelumnya, Benfica ya. Iya. Tapi di MU nggak bisa apa-apa. Artinya dia nggak dapat keberuntungan di MU. Betapa luar biasanya Erik ten Hag bersama Ajax, ya kan? Di MU gimana? Di MU nggak bisa juga, ya kan? Artinya apa? Bisa jadi Kluivert mungkin bersama Curacao, bersama tim-tim dia sebelumnya, dia tidak sukses. Tapi bisa jadi di Indonesia dia menemukan kesuksesan itu yang saya bilang hoki. Ya, kan kita tidak tahu. Mourinho hebat bersama Porto, bersama Chelsea, bersama Madrid, bersama Inter Milan. Sekarang kan kesuksesan itu tidak berjalan. Pep Guardiola, dia sukses bersama City, bersama Barcelona. Tapi untuk Munchen dia nggak dapatkan Liga Champions ya. Tapi menurut saya sekarang yang penting adalah siapapun pelatihnya kita harus dukung tim nasional. Kenapa? Pemain boleh berganti, pelatih boleh berganti, tapi tim nasional Indonesia kan ada di hati gitu. Di dada kita. Gagal ya akan ada resiko tentunya kan. Dan resiko itu pasti sudah dipikirkan karena pergantian pelatih dalam dunia sepak bola profesional itu biasa. Bukan suatu yang luar biasa. Mancini dapat Piala Eropa keluar kan dari Italia gitu. Dan itu hal yang biasa gitu. Walaupun kalau saya nih dalam kelakar saya kurang tertarik Belanda karena peruntungannya nggak bagus. Belanda itu spesialis nyaris juga sama Indonesia kan. Selalu semifinal, selalu final. Iya nyaris semua kan. Iya benar di Piala Dunia ya. Sama Indonesia gitu kan, spesialis nyaris gitu kan. Nah itu yang saya khawatirkan di hati saya. Aduh ngambil Belanda nih. Karena Belanda praktis juaranya cuma Piala Eropa 1988 kan. Tapi ya lebih baik dari Indonesia yang belum pernah juara juga. Nih Piala AFF. Jadi menurut saya kasih kesempatan siapapun pelatihnya ya. Kita kan nggak tahu Kluivert atau ternyata berubah. Kan belum tanda tangan katanya akan datang tanggal 11. Ya siapapun pelatihnya kita dukung. Seperti halnya kita dukung Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Dengan berbagai dinamikanya. Sintayong pun ketika pertama kali melatih tim nasional Indonesia juga diragukan. Walaupun punya kurikulum vitae yang bagus gitu. Luis Mia waktu melatih tim nasional Indonesia juga awal-awal diragukan. Walaupun punya prestasi juara Piala Eropa usia muda kan bersama Spanyol gitu. Sama juga dengan pelatih-pelatih lain sebelumnya yang menangani tim nasional Indonesia, Peter Wade misalnya.
Datang ke Indonesia juga diragukan walaupun dia membawa 2 kali Thailand juara Piala AFF. Ivan Kolev juga diragukan. Jadi menurut saya kita lebih baik mulai dari sesuatu yang diragukan tapi akhirnya mendapatkan hasil positif daripada dia datang dengan hal-hal puji-pujian yang luar biasa tapi hasilnya negatif. Ya kan? Jangan sampai kayak Manchester United tadi kan, Amorim dipuji habis-habisan gitu kan, wah ini pelatih masa depan, ternyata nggak cocok gitu kan. Jadi kita berharap mau Kluivert, mau siapa lagi yang disebut? Van Bronckhorst. Kalau saya suruh milih lagi, opsi kedua setelah Gus Hiding, saya pilih Giovanni Van Bronckhorst. Kenapa? Sekali lagi karena saya pernah bertemu juga gitu. Saya bertemu Van Bronckhorst 2 kali. Yang pertama di Piala Dunia 2010. Saya bertemu, ngobrol bahkan sama keluarganya ibunya bisa bahasa Indonesia. Ya kan? Ngobrol di sana, tanya dari mana Indonesia, senang sekali karena dia punya darah Maluku gitu kan. Yang kedua ketika dia datang ke Indonesia, bahkan Giovanni Van Bronckhorst itu pernah sama kawan saya bikin Giovanni Van Bronckhorst Foundation untuk membangun sepak bola Indonesia itu tahun 2010. Artinya ini punya punya ikatan emosional yang sangat bagus. Kalau suruh pilih lagi misalnya, saya pilih Robin van Persie. Robin van Persie iya kan? malah. Iya kan? Kalau saya suruh milih, tapi kan siapa kita gitu kan? Kita bukan decision maker dalam pengambilan keputusan. Semua kita percayakan kepada PSSI untuk pengambilan keputusan siapapun pelatihnya. Tapi dengan karakter yang mungkin dihancurkan oleh netizen segala macam, apakah Patrick Kluivert sendiri bisa mengembangkan ekspektasi masyarakat Indonesia? Karena kan ya tidak bisa dipungkiri ya masyarakat Indonesia itu terlalu sering dikecewakan oleh sepak bola. Betul. Dan Piala Dunia, dengan masuknya Piala Dunia ke 2026 ini menjadi menjadi obat kalau kita tuh selalu kalah di AFF, selalu dikucilkan segala macam gitu. Tapi menurut saya sih mungkin dia kaget aja gitu. Tiba-tiba kolom komentarnya banyak. Tapi kan untungnya dia belum ngerti bahasa Indonesia. Untungnya. Iya kan? Sehingga dia, ini apa sih gitu. Sama sebenarnya dengan Sintayong juga kan. Iya, ada yang mengkritisi sebagainya di kolom komentarnya dia. Ya dia kaget aja gitu kan. Tapi mungkin dia nggak ambil hati. Ya beda sama kita kan. Wah langsung stres gitu kan dengan komentar-komentarnya. Mungkin seperti itu gitu kan. Dan menurut saya adalah apa dan bagaimana visi pelatih itu kemudian dipilih oleh PSSI, pasti PSSI sudah menelaah secara dalam. Dan bukan cuma oleh ketua umum PSSI kan sama EXO-nya gitu. Jadi keputusan itu harus diambil sama PSSI, dan menurut saya mau pelatihnya Pep Guardiola pun belum ada jaminan juga kita lolos Piala Dunia. Kan gitu kan. Termasuk ketika tetap mempertahankan Sintayong juga belum ada jaminan kita lolos Piala Dunia. Gitu. Jadi semuanya serba spekulatif. Kalau bahasa saya gini, ada 4 hal di dunia ini yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Nah, dengan track record Kluivert yang mungkin udah bisa dianggap buruk, dan sempat juga ada memenya si Timnas Curaçao yang memperlihatkan kalau Kluivert tuh dulu gini gitu loh. Tapi karena gitu netizen kita paling jago. Emang. Gitu kan? Sampai kemudian ada orang Curaçao yang menyebutkan, menganalisa bahwa ternyata tidak bagus permainan. Bisa jadi dengan Curaçao tidak cocok, bisa jadi, ya kan? Kita kan nggak tahu. Tapi dengan Indonesia filosofinya sama, bisa jadi. Kalau saya suruh milih, misalnya sekarang dalam konteks umum lah, saya tuh melihat sepak bola Indonesia itu lebih mendekati dengan Jepang dibanding Korea. Kalau saya, ya kan? Kenapa? Jepang dengan badannya hampir mirip, gaya main bolanya juga hampir mirip dengan Indonesia, bola dari kaki ke kaki mengandalkan kemampuan individu pemain gitu kan. Beda sama Korea, saya lihat nggak cocok. Kenapa? Karena Korea mengandalkan fisik gitu kan bermainnya. Tim nasional Korea kan seperti itu. Yang membedakan adalah Korea saat ini punya Seung-min, ya kan, yang bisa kemudian dengan cepat bisa mengeksekusi satu peluang jadi gol. Tapi sekarang prestasi Korea juga datar-datar saja sebenarnya gitu. Kalau dibandingkan dengan Jepang ya, Jepang itu progresif sekali. Jadi kalau saya bilang kedekatan sepak bola Indonesia saat ini secara filosofi dan kultur justru dengan Jepang. Bahkan kalau saya berpikir lebih baik pelatih Indonesia, tim nasional Indonesia dari Jepang. Ya ini yang menarik adalah kehadiran Kluivert ini menurut Mas Akmal sendiri bisa akan merombak susunan pemain yang udah pernah ada nggak sih? Kayak kan beberapa pemain yang sempat nggak dipanggil tuh, kayak Elkan Bagot, terus si Lili Pali juga, terus akhirnya Sadil juga, Mark Klok juga. Itu yang sebelumnya absen dan dicoret juga bakal dipanggil lagi nggak sih sama Kluivert? Ya sekarang kan gini jadinya. Kemungkinan. Ketika hadir pelatih baru pastinya ada taktikal baru, ada filosofi bermain yang baru, kemudian juga
sudah menjadi lumrah di dunia sepak bola, pasti akan ada perubahan strategi, ada perubahan komposisi pemain. Cuma pastinya sekarang ini kan pelatih baru masih bawa lembaran putih. Siapapun pasti diberi ruang seluas-luasnya untuk kemudian ya istilahnya menunjukkan kemampuan terbaik dan yang terbaik yang main. Kalau STY kan saya istilahkan STY punya namanya SNS, Standar Nasional Sintayong. Oh. Ya kan? Kenapa dia tidak bawa Stefano Lillipali? Karena tidak sesuai dengan standar yang dia inginkan. Bisa jadi ada pemain-pemain yang tidak dipakai sama dia itu juga karena tidak sesuai dengan standar-standar yang diinginkan, bisa jadi. Atau yaitu perbedaan pandangan. Oke, nih menurut Anda sendiri dengan pergantian Kluivert tidak akan membawa kesuksesan nggak sih? Atau justru kehancuran bagi timnas? Karena kan ya kita balik lagi ngomongin soal MU. MU tuh kan semenjak ditinggal Sir Alex Ferguson tuh trennya naik turun. Sempat dapat pelatih bagus kayak Jose Mourinho tiba-tiba didepak gitu. Ya seperti yang saya katakan tadi di awal adalah siapapun yang menggantikan Sintayong, beban pertamanya adalah dia harus keluar dari bayang-bayang Sintayong. Itu pasti, karena pastinya publik kita 5 tahun ditangani Sintayong ini kan pelatih yang paling lama sepanjang sejarah Indonesia menangani tim nasional Indonesia. 5 tahun. Ya kan 5 tahun. Sama halnya dengan Arsene Wenger, sama dengan Alex Ferguson ya, paling lama. Pasti punya peninggalan-peninggalan yang sulit dilupakan ya kan oleh penggemar sepak bola Indonesia dan pasti akan selalu dibanding-bandingkan. Jadi pelatih ini harus keluar dari bayang-bayang Sintayong, itu yang pertama. Yang kedua, ya harus menunjukkan prestasi. Kalau enggak ya selesai, gitu kan. Kontraknya kalau nggak salah pelatih baru ini 2 tahun. 2 tahun plus dengan masa perpanjangan kontrak 2 tahun ke depan. Jadi ya menurut saya adaptasi ya. Tapi tim nasional senior saya pikir sudah tidak boleh lagi bicara soal proses. Tim nasional senior ini yang saya kritisi ya. Lain U16, U19 itu bicara proses. Tapi kalau tim nasional Indonesia senior itu sudah bicara target. Makanya saya waktu itu kritisi banget PSSI ketika Piala AFF kemarin. Walaupun banyak kemudian doktrin bahwa ini Piala Ciki. Menurut saya ini turnamen yang dibuat oleh PSSI sendiri sebagai penggagas Insinyur Cardono untuk kemudian kita menangkannya. Dan ini sebuah kebanggaan karena legasinya pelatih itu trofi, bukan ranking FIFA. Nah ini yang harus dibalik nih. Kita kalau mau main ranking FIFA mau nyampe 9 besar itu kita nggak usah ikut turnamen. Kita lawan aja lawan-lawan. Kita cari lawan-lawan yang peringkatnya di atas kita, yang masih bisa kita kalahkan. Untuk misalnya masuk 100 besar dunia bisa itu. Kita mainkan itu aja, uji coba aja terus dengan lawan-lawan yang mungkin kita kalahkan, misalnya Macedonia. Nah, ada potensi kita kalahkan, kita ketemu, gitu kan. Jadi kalau ukuran ranking FIFA itu bukan ukuran, karena ranking FIFA dengan sendirinya akan berjalan dan naik kalau timnya berprestasi. Jadi fokusnya ke depan adalah raih prestasi, bukan raih ranking FIFA. Dan ini doktrin ini harus tanamkan. Saya tuh kurang setuju kalau kita acuannya selalu ranking FIFA. Ya, karena ranking FIFA dengan sendirinya akan jalan. Kalau kita sukses pasti kita ranking 1 dunia, gitu kan. Nah, tapi jangan ukurannya ranking FIFA, karena ranking FIFA kalau jadi ukuran nanti kita jadi Belgia nomor 1 dunia. Iya, tapi nggak ada prestasi. Nggak dapat apa-apa gitu. Ya, jangan sampai kemudian doktrin itu mengubah mindset kita. Mindset kita adalah trofi kan. Tim nasional senior. Apapun eventnya harus menghadirkan trofi. Tapi kemudian kita juga harus realistis. Kalau saya sebenarnya orang yang tidak berpikir Indonesia harus tahun ini lolos Piala Dunia 2026. Karena kita masih dalam istilahnya ini negara sepak bola yang baru bangun dari tidur. Sebenarnya realistisnya 2030 lah kita bisa lolos. Tapi ada peluang di depan mata yang bisa kita dapatkan dengan situasi-situasi yang sebenarnya menguntungkan kita. Kebetulan kita satu grup dengan tim-tim yang sedang bermasalah kan. Ya, Arab Saudi bermasalah, Australia bermasalah gitu kan. Cina juga lagi bermasalah dengan kompetisinya. Bahrain juga lagi bermasalah. Jadi yang superior di grup ini kebetulan cuma Jepang gitu. Artinya ada potensi, tapi kan ini kan kita posisi 3 ini udah luar biasa posisi 3. Tapi kan sekali seri sekali kalah pasti kita jadi juru kunci lagi karena selisih poinnya tipis gitu. Dan ini persaingan yang sangat berat. Yang pasti menurut saya mental dan pengalaman yang akan menentukan di grup C ini. Saya masih melihat ya Arab Saudi, Australia masih punya mental itu karena mereka punya pengalaman panjang. Sementara kita potensinya adalah kejutan. Mengejutkan kalau kita bisa tahan Australia 3-4 udah di tangan. Dengan menang lawan Bahrain dan Cina kan. Tapi kalau kita kalah dengan Australia, kita ada peluang 3-4 dengan menang lawan Bahrain dan Cina. Tapi kalau kita kalah Bahrain kan sekarang lagi luar biasa.
Iya, harus menang Gulf Cup juga. Artinya mereka ini negara yang ambisius juga di sepak bola walaupun penggemarnya tidak sebesar Indonesia gitu. Nah, ini ngomongin soal Sintayong lagi nih. Nah, kinerja Sintayong selama 5 tahun ke belakang ini menurut Mas Akmal gimana nih? Apakah dia jadi salah satu pelatih yang berhasil untuk di timnas Indonesia atau sebenarnya belum? Karena belum ada prestasi yang... Kalau saya melihat kejutan sudah diberikan oleh Sintayong. Tapi kalau prestasi besar belum, karena prestasi besar kan ukuran trofi. Iya. Kalau langkah-langkah menuju prestasi sudah ada. Kita harus apresiasi dia meloloskan kita untuk pertama kali ke babak knockout. Itu kan belum dilakukan oleh pelatih lain. Tapi ini adalah prestasi sebenarnya, ya kan, dari sisi inilah untuk pertama kali dalam sejarah. Kemudian lolos untuk pertama kali sebagai debutan U23 sampai semifinal, gitu kan. Dan ini capaian yang bagus juga yang harus kita berikan apresiasi. Ya termasuk runner up Piala AFF 2000, semifinalis 2002, sekarang gagal, lolos. Kemudian juga kita beberapa catatan-catatan lain yang kita dapatkan, U22-nya kita kemudian jadi finalis gitu. Walaupun misalnya dibandingkan dengan sebelumnya, ya ukurannya gagal karena sebelumnya juara, setelah itu jadi finalis saja gitu. Piala AFF kita berharap juara, tapi tidak juara. Artinya ada naik turun lah prestasi Sintayong sejauh ini. Tapi dia sudah memberikan yang terbaik buat Indonesia dan kita berikan apresiasi gitu kan kepada Coach Sintayong. Walaupun dia sudah tidak bekerja untuk tim nasional Indonesia, tapi dia tetap bagian dari Indonesia. Nah, dari baju sendiri kan revolusi PSSI ini. Kira-kira dari Mas Akmal sendiri ada nggak sih yang harus diperbaiki PSSI untuk kemajuan sepak bola tanah air? Karena kan banyak fans Indonesia, timnas Indonesia atau nggak supporter sepak bola Indonesia tuh yang merasa dikecewakan juga sama PSSI. Kita juga sempat merasakan dualisme juga. Betul. Sampai akhirnya terangkat lagi sama Erick Thohir, kita sempat dibuat cinta juga dengan Sintayong sampai akhirnya banyak juga yang dikecewakan sama kepergian Sintayong atas PSSI. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki sama PSSI juga gitu? Karena kita juga perlu mengkritik juga mereka gitu. Yang sebelum saya bicara itu, yang kedua adalah apa yang bagus dari Sintayong harus dijaga. Ya kan, saya bahasa NU-nya, orang NU itu al-muhafazu ala salafis sholih wal akhzu bil jadidil aslah al-islah mahwal aslah sumal aslah fal aslah. Jadi pertahankan yang bagus, peninggalan terdahulu. Yang bagus dari Sintayong apa? Compact defense bagus. Ya kan? Cara bertahannya bagus, ini harus pertahankan. Kemudian pelatih baru tugasnya adalah melakukan improvement atau perbaikan atau istilahnya continual improvement. Progres perbaikannya harus lebih baik ke depan sehingga kemudian target-target yang dicanangkan bisa berhasil. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh PSSI? Saya selalu menyampaikan bahwa tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Tanpa itu semua bullshit. Walaupun sekarang kita melakukan akselerasi dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora, tapi harus kita akui itu bukan hasil kita. Bukan hasil dari pembinaan kita. Kita menitipkan pembinaan di Belanda istilahnya. Ya kan? Nah, itu yang harus dilakukan oleh PSSI sekarang. Selain berusaha untuk mengatrol prestasi tim nasional Indonesia, yang harus diberikan perhatian oleh PSSI adalah bagaimana membangun pembinaan di bawah. Yang menarik adalah saya dipecat, diganti Kluivert. Andaikan Kluivert gagal, apakah yang seperti dikatakan oleh netizen, Exco dan Sekjen itu harus turun dari jabatannya? Saya secara objektif ingin mengatakan PSSI di bawah Pak Erick Thohir ini bagus. Ya kan, visinya bagus, pendanaannya bagus. Yang belum bagus adalah pembenahan di bawahnya. Yaitu lagi pembinaan dan sebagainya. Tapi kan itu semua butuh proses, butuh gitu waktu. Iya kan? Jangan gara-gara tim nasional gagal, ketuanya langsung diganti. Lo kalau gagal terus, ganti ketua terus tuh. Dan ini pemikiran yang selalu salah. Kalau kemudian ada yang tidak qualified di antara Exco, kan Exco itu kan ada yang qualified juga dan punya kemampuan juga, kita harus berikan apresiasi itu. Memang ada juga yang tidak qualified gitu kan. Tapi jangan semuanya dipotong sama gitu. Jadi menurut saya kegagalan harus ada yang bertanggung jawab. Saya setuju. Tapi saya kurang setuju kalau segala sesuatu harus dituntut dengan mundur dan sebagainya. Gitu. Yang harus dilakukan adalah ketika dia tidak mampu bekerja dengan baik untuk mengelola sepak bola Indonesia, baru kita tuntut mundur. Ada masanya, misalnya Jerman
butuh berapa tahun sih untuk kemudian kembali menjadi juara dunia? 14 tahun. Betul. Spanyol 16 tahun dia bilang. Dan itu proses yang dibangun dari tringgal itu, federasinya, kompetisinya, pembinaan usia mudanya. Sintayong sendiri kan dikritik sama PSSI karena dinamika komunikasinya yang mungkin bisa dikatakan buruk ya. Ada perbedaan bahasa segala macam, dan tapi secara tidak langsung saya melihatnya pribadi adalah PSSI juga bertanggung jawab dengan komunikasi publik yang mereka yang mungkin tidak terlalu baik ya, karena pada akhirnya apa yang mereka katakan ke publik itu menjadi menjadi sebuah pemecah belah antara supporter Indonesia, karena pada akhirnya ada muncul tuh pro STY, pro Erick Thohir segala macam. Itu juga apakah PSSI juga bertanggung jawab akan hal itu? Sebenarnya bukan memecah belah ya. Bagaimana kita mengambil sudut pandangnya aja. Jadi menurut saya adalah, saya setuju ada komunikasi yang harus diperbaiki di federasi dalam hari ini dalam memberikan informasi dan sebagainya. Saya setuju. Saya pikir komunikasi PSSI dalam menyampaikan visi misinya itu juga harus terus lebih disosialisasikan sehingga kemudian masyarakat sebagai pencinta sepak bola Indonesia bisa memahami secara utuh gitu. Tapi juga tidak ada yang bisa memuaskan semua orang. Udah disampaikan pun juga pasti salah gitu. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang semua menerjemahkan dengan persepsi. Kenapa saya gitu? Saya itu merasakan semua. Saya sudah menyampaikan nih dengan bahasa yang baik. Masih aja tuh banyak yang nanya-nanya kan. Dan saya harus menjelaskan ke setiap orang. Dan itu kan susah. Iya. Padahal sudah kita kasih ke publik, ini loh. Tapi kan mereka menafsirkan beda-beda karena mereka punya pendapat sendiri. Jadi sehingga kemudian nanti ke depan mungkin biar amannya PSSI ya mungkin setiap minggu sekali menyampaikan pernyataan atau apa gitu untuk kemudian dipahami oleh publik. Yang paling penting buat saya adalah yang harus lebih banyak disosialisasikan adalah aturan-aturan terkait dengan sepak bola kita. Dan saya pikir ya ketua umum PSSI tahu lah itu semua gitu. Kita nggak perlu ngajarin ikan berenang lah istilahnya. Iya. Ya kan dia tahu itu semua dan dia tahu karena pengalamannya dia lebih banyak gitu. Lain ya dia pegang Inter, dia punya klub Oxford gitu kan. Bahkan kita nih punya ketua umum PSSI, ini bukan saya muji-muji ya, ini fakta gitu kan. Yang punya network yang sangat bagus. Hanya ketua umum PSSI kita dibanding bahkan negara-negara lain yang bisa sering salaman sama pemain, presiden FIFA maksudnya. Iya benar. Ya kan bisa konteks dengan gampang dengan presiden FIFA, bahkan sering dimunculkan di-update sama presiden FIFA sendiri gitu. Artinya ini adalah keuntungan yang harus kita jaga. Ya itulah pembicaraan saya dengan Mas Akmal. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube FIFA Go, dan sampai juga di episode selanjutnya. Bye.